Oh, Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Jompa Dominikus Epifanus Genting dengan NIM 2315 10 1023. Nah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yaitu berjudul Aplikasi Algoritma WordPress untuk menyelesaikan Traveling Salesman Problem atau TSP pada destinasi wisata Buleleng. Nah, sebelum itu saya izin untuk kamera sebelah di sini karena kamera laptop saya bermasalah. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, di Traveling Salesman Problem atau TSB merupakan permasalahan dalam teori graf yang bertujuan mencari rute terpendek untuk mengunjungi sejumlah titik hanya satu kali dan kembali ke titik awal. Nah, meskipun algoritma WordPress mampu memberikan solusi optimal, keterbatasannya terletak pada efisiensi waktu karena kompleksitasnya yang tinggi. Nah, dalam penelitian ini, algoritma WordPress diterapkan untuk menyelesaikan PHP pada 15. Nah, sebelumnya di sini 14 lokasi yang saya gunakan wisata di Kabupaten Buleleng. Nah, dengan bantuan teknologi seperti Google Maps, rute terpendek dapat ditentukan dengan secara akurat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis, di mana perencanaan rute wisata yang efisien serta memperkuat pemahaman tentang efektivitas algoritma WordPress dalam skala kecil. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah di mana itu seberapa efektivitas algoritma WordPress dalam menghasilkan rute perjalanan optimal untuk wisata di Kabupaten Buleleng. Nah, yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kompleksitas waktu dalam penerapan algoritma WordPress pada TSP di Kabupaten Buleleng. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara mengoptimalkan algoritma WordPress untuk menyelesaikan TSP dengan dataset yang lebih besar di Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Nah, untuk tujuan dari makalah ini untuk menerapkan algoritma brute force dalam menyelesaikan TSP atau Traveling Salesman Problem pada destinasi wisata di Kabupaten Buleleng dengan harapan dapat menemukan rute perjalanan yang optimal yang menganalisis efisiensi rute yang dihasilkan serta kita mengidentifikasikan tantangan dan solusi untuk menerapkan penerapan algoritma dalam konteks dataset yang lebih besar dan kompleks. Nah, untuk manfaat di sini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode optimasi rute perjalanan wisata di Kabupaten Buleleng yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi wisatawan, serta dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola pariwisata dalam merencanakan dan mengelola destinasi wisata secara efektif. Nah, selanjutnya kita memasukkan pendekatan pemecah masalah, di mana pendekatan yang digunakan dalam makalah ini berfokus pada penerapan algoritma WordPress, di mana ini bertujuan untuk menyelesaikan TSP di sektor pariwisata Kabupaten Buleleng, tepatnya di Pulau Bali. Nah, permasalahan ini diformulasikan sebagai pencari rute terpendek untuk mengunjungi 14 titik lokasi wisata. Nah, itu hanya sekali dan kembali ke titik awal. Sebelum itu saya mencatat hasil eksperimen. Di sini terdapat 4 4 hasil di mana jumlah total route yang dievaluasi oleh algoritma WordPress. Kemudian total jarak rute optimal yang berhasil ditemukan dan waktu eksekusi komputasi secara keseluruhan. Kemudian yang keempat itu efektivitas WordPress dibandingkan dengan potensi pendekatan heuristik jika jumlah titik diperbesar gitu. Nah, berikut ini gambar yang saya dapat di Google Maps
itu 15 titik wisata. Nah, 14 titik wisata eh, dan memiliki sebanyak 17 rute yang ada. Misalkan Lovina ke Pantai Pemarot, kemudian Lovina ke Gatot Lawas gitu. Nah, kita selanjutnya memasuki landasan teori. Nah, di landasan teori terdapat dua, yaitu Traveling Salesman Problem atau TSP dan algoritma Burgos. Pada TSP, di mana ini merupakan salah satu kasus optimasi kombinatorial yang paling dikenal dan banyak diteliti. Nah, TSP ini digolongkan ke dalam kelas masalah NP-hard, yang berarti tidak ketahui algoritma eksak yang mampu menyelesaikannya dalam waktu komputasi polinomial untuk semua kasus. Nah, ini terdapat menurut dari Karp pada tahun 1972. Bagaimana dengan algoritma force? Di sini landasannya algoritma brute force merupakan pendekatan eksak paling dasar untuk menyelesaikan TSP tersebut. Nah, di mana metode ini mengevaluasi semua kemungkinan permutasi rute yang mungkin dan memilih rute dengan jarak total paling pendek. Nah, selanjutnya metode metode algoritma brute force. Nah, di sini algoritma brute force digunakan untuk mengevaluasi seluruh kemungkinan urutan rute dalam penyelesaian TSP, di mana pendekatan ini dilakukan secara rekursif hingga mencapai batas kedalaman tertentu yang telah ditentukan, yaitu max. Sebelum itu, kita akan menghitung tempat wisata yang harus dikunjungi. Nah, karena jika jumlah mencapainya melebihi 7 n sama dengan wisata. Jika jumlah mencapai melebihi 17 wisata, lebih dari tempat wisata rutenya, itu akan dilakukan evaluasi efisiensi di kunjungan wisata, dan beberapa lokasi hanya dilewati bukan dikunjungi. Nah, ibaratnya gimana ya? Ibaratnya kayak gini nih. Ini nggak dikunjungi, melainkan dilewati aja. Nah, itu untuk untuk hmm, menghitung di mana ininya tadi, di mana jika 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 tahu jika n lebih besar dari 17, artinya jika jika lebih besar tempat wisatanya jumlahnya, itu akan dilewati aja. Nah, di sini saya memiliki 17 rute. Nah, jelas kita menggunakan eksplorasi dimulai. Di sini saya menggunakan dataset 17 rute, di mana itu Lovina ke Pantai Pemaron 3,69 km. Nah, kita coba lihat mana eksplorasinya jaraknya itu lebih besar. Apa kita bisa lihat? Oh, ini ada 9,9. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang lebih besar itu Lovina ke Gatot Lawas, yaitu sekitar 9,96 km. Nah, coba kita lihat yang lebih pendek jaraknya gitu ya. Nah, ini udah satu kali. Oh, cuma sendiri jomblo. Nah, ini ada 1,51 km, yaitu Taman Bung Karno ke Linting Paras. Kita lihat. Linting Paras. Linting Paras. Lah, oh ini. Linting Paras ke Bung Karno. Nah, iya, kita bisa lihat di mapnya ini jaraknya itu lumayan dekat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan algoritma brute force. Nah, di mana kita bisa lihat di sebelah kiri ini gambar pseudonymnya. Nah, gambar physics di samping ini merupakan bentuk gabungan dari
kedua pendekatan brute force yang digunakan dalam simulasi TSP ini. Nah, kita bisa lihat, sabar, kita bisa lihat gambarnya di samping, di mana itu fungsinya baris ke-2 sampai 3 itu berfungsi untuk mengecek apakah jika rutenya itu sudah lengkap atau tidak. Di mana itu if lag atau root sama dengan total wisata. Nah, di mana ini artinya sudah membentuk satu rute lengkap untuk mencakup semua titik wisatanya. Nah, kita juga bisa lihat di sebelah ini ya, nomor ini ya. Nah, kita bisa lihat di mana itu 4 sampai 7 ini merupakan masuk mode eksplorasi, di mana itu menghitung jarak total dari rute saat ini. Nah, dari rute saat ini, misalkan mana? Misalkan ini nih. Nah, misalkan Pantai Pemaron ke Pantai Indah itu 2,9 gitu. 2,1 km gitu. Nah, kita bisa lihat di mana mode eksplorasi ini jika lebih pendek dari jalur sebelumnya itu akan simpan sebagai rute terbaik. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini yang tadi ya, Pantai Pemaron ke Pantai Indah 2,19 km. Padahal sebelumnya itu adalah Lovina ke Pantai Pemaron 3,69 km. Nah, ini jelas masuk ke menyimpan jalur rute terbaik gitu. Karena mode operasi itu mencari rute terbaiknya. Kemudian kita masuk ke 8 sampai 13. Di mana itu masuk mode evaluasi, di mana LCF itu mengevaluasi skor yang sudah ada. Misalkan evaluasi rute itu berdasarkan skor tertentu. Misalkan nih, jika ada skor yang lebih tinggi dari sebelum yang sudah dikunjungi itu tetap disimpan ke jalur yang terbaik. Nah, ini kita udah ketahui 14 sampai 15 itu keluar dari fungsinya. Nah, selanjutnya itu implementasi kode program. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ini merupakan kode program dari Python. Nah, ini untuk mendukung eksperimen bertahap dan penggunaan yang efisien gitu. Nah, di mana nilai total street wisata itu ditentukan secara otomatis berdasarkan input dataset kita, di mana dataset kita yaitu 14 tempat wisata. Nah, jadi tidak ada batas eksplisit seperti max langkah atau jumlah wisata yang kendala karena eksplisitas dari algoritma force-nya gitu. Nah, ini adalah implementasi dari kode program Python ya. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri ini merupakan hasil. Nah, di mana keterangannya jumlah lokasi wisatanya tadi N yaitu 14. Nah, kita bisa lihat ke bawah itu merupakan hasil dari penelitian ini. Nah, di mana titik awal ini Lovinal Bali Resort. Nah, kita bisa lihat rute terbaiknya itu urutan indeks ya, bukan, maksudnya yang sudah dapat hasilnya itu 14, 15, 16, dan 17. Nah, kita bisa lihat 14. Oh, saya tidak masukkan nomornya di sini. Nah, jadi hasil eksperimen ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh nilai max root-nya itu nah, ke yang kita lihat tadi ya, yang ini ya. Nah, di mana itu dieksplorasi oleh algoritma WordPress serta dampaknya terhadap waktu eksekusi program. Nah, algoritma dijalankan untuk nilai max root 17 seperti dataset kita. Max root-nya itu 17 yang masing-masingnya mempunyai rute jarak tingkatnya itu berbeda-beda. Kayak ini kan jauh nih, ini yang paling jauh ya tadi ya. Nah, ini sekumpul ke air terjun ke
Bali itu mempunyai jelas tingkat jarak yang meningkat secara bertahap gitu. Nah, selanjutnya pembahasan pembahasannya gitu. Nah, kita tadi mempunyai mempunyai source-nya, datasetnya. Nah, source-nya itu 1 -17 nah, seluruh rute ya, gitu itu setiap rute itu memiliki jumlah jarak ditempuh gitu. Nah, setiap jumlah yang ditempuh itu akan memakan waktu eksekusi. Nah, kita masukkan nilainya di sini per detik agar dapat mempermudah dalam menghitung metode brute force ini. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menentukan rute perjalanan paling efisien dengan mengunjungi jumlah titik. Nah, kita bisa lihat di mana Kabupaten Buleleng ini dikenal sebagai beragam destinasi wisata, baik berupa pantai, air terjun, taman kota, hingga sejarah dan budaya. Di mana ini penyusunan urutan kunjungan destinasi yang optimal menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi wisatawan. Mungkin nggak mau ke wisatawan saja, seperti kita bisa. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini diterapkan pada algoritma Workforce agar dapat menyelesaikan persoalan TSP guna mendapatkan rute perjalanan terpendek yang mencakup seluruh destinasi yang wisata sudah ditentukan. Nah, nah, baik itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan komen di komentar gitu ya. Nah, jadi oke, itu saja dari saya. Om Santi.